sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua amalan ini banyak ketimbang atau banyak tobat dan banyak baca sholawat ini yang pasti diterima oleh Allah. Istighfar tentunya artinya pengakuan kita banyak dosa, banyak salah, banyak maksiat kepada Allah, banyak lalai. Maka dengan kita beristighfar, insya Allah akan menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau sholawat meskipun niatnya ria, niatnya nggak karena Allah, itu juga pasti diterima. Karena sholawat itu bukan dilihat dari kita yang bacanya, tapi melihat dari sisi keagungan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau pengen selamat kita hidup dari zaman ini, kita hidupnya jauh Bapak Ibu sekalian ya kan Nabi. Kita pernah melihat wajah Nabi, bagaimana beliau, bagaimana nasihat beliau. Kita hanya baca di kitab-kitab hadis. Kita hanya baca di kitab-kitab tentang perawakan beliau, wajah beliau, wibawa beliau. Bahkan beliau mengatakan bahwa semakin jauh hidup umatku dari itu, maka semakin buruk umat tersebut. Maka kalau kita sekarang udah 14 abad sudah pernah hidup kita jauh dari Nabi itu jaraknya 14 abad, 1400 tahun. Maka harusnya kita menyadari ilmunya kita, ibadahnya kita itu pasti sangat jauh dengan orang-orang yang dulu. Para sahabat, para tabi'in, ya, para sahabat solihin, para kiai jauh. Itu pasti sangat jauh. Maka ketika kita sudah menyadari itu, disitulah berarti dengan jauhnya kita dengan Nabi, iman kita tentu sangat menurun, ibadah kita kualitasnya menurun. Kalau sudah sadar ke situ, maka kuncinya, solusinya yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad, maka harus memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Nabi pernah ngomong bahwa beliau bertaubat pada istighfar itu sehari 70 kali. Bapak sekalian, astagfirullahaladzim, sehari 70 kali beliau. Kira-kira orang pas ketik 70 kali, 70 kali kan? Ketika orang malu tuh, karena Nabi aja yang bilang inna fatahna laka mubina yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi itu berdinas sama Allah, dosa yang lalu dosa yang akan datang itu nggak ada, dihapus semuanya, nggak ada dosanya, maksud terpelihara oleh Allah. Tapi tetap tobat sehari 70 kali. Orang terus di ayat aslinya tadi orang melihat itu orang itu nggak ada dosanya. Ya, tapi kita istighfar sudah belum sehari itu 70 kali. Taruhlah habis sholat 3 kali astagfirullahaladzim, alhamdulillah, 3 kali. 3 dikali 5 kalau 5 waktu baru berapa? 15. Nabi 70. Makanya sebenarnya saya juga dapat nasihat dari dulu. Saya itu minimal kata beliau, saya itu istighfarnya tobatnya sehari 1000 kali. Masa saya 70 kali mau lah kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi aja yang kadar dosanya 70 kali tobatnya pasti 70 kali. Saya setiap hari minimal 1000 kali. Maka ketika orang sadar ke situ, masya Allah. Dari situ kita sudah mengukur istighfarnya kita aja dalam 24 jam. Itu ada berapa kali? Taruhlah sholat sunnah kita juga istighfar. Taruhlah sholat tahajud, sholat malam kita istighfar. Mohon ampun. Maka dari situ sudah kelihatan kita sudah mengukur kualitas daripada ibadah kita kepada Allah selama ini. Itu yang satu, yang pertama istighfar. Yang kedua membaca sholawat. Sholawat ini istimewa Bapak Ibu sekalian. Kita mau dalam keadaan pamer-pameran ria,
itu tetap diterima Allah. Nah, hebatnya sholawat, tetap mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Karena yang dilihatnya bukan kita yang baca sholawatnya, tapi melihat dari sisi keagungan orang zat atau nur yang pertama diciptakan makhluk ialah Nur Muhammad SAW. Itu makanya tadi bahkan bahasan sholawat satu kali mendapat 10 rahmat. Kalau 100 kali berarti 1000 kali rahmat dari Allah. Makanya minimal juga kayak sholat Jibril itu diamalkan oleh Ibnu bin Yahya Pekalongan dalam Jumat Kelinonya. Beberapa banyak minimal para kiai itu 1000 kali sehari, entah sholatnya pendek atau panjang. Itu sholat harian kan juga di sini terpopuler 4444. Itu luar biasa. Dan itu pasti terima Allah sholawat itu. Dan bagaimana niat kita tetap diterima karena melihat sisi keagungan Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Ibnu Qayyim bilang orang yang baca sholawat 1000 kali sehari sampai wafatnya, maka jasanya utuh, gak bakal rayap, gak bakal cacing, gak bakal apa makhluk-makhluk di kuburan makan di jasa. Jadi gak perlu ahli Quran doang, biar jasa utuh puluhan tahun gak kemakan oleh makhluk di dalam tanah. Kesimpulan itu sudah dibuktikan. Gitu. Makanya sebentar dua ini banyak istighfar atau banyak tobat dan banyak baca sholawat. Makanya saya ngomong kayak gini kita muhasabah. Kita sekarang berapa nih istighfar? Bagaimana? Oh baru 15, baru 20, baru 30, tambahin lagi, udah 70, tambah sampai 1000. Pelan-pelan lah, tambah sampai 100, 200, 300, sampai ke tanpa ada hitungan. Gimana kalau lagi ngomong kayak gini, lagi bergaul bisa? Di sini istighfar itu intinya gini, baca sholat istighfar gak perlu kita duduk fokus habis sholat. Itu lebih bagus kita ngobrol kayak gini, astagfirullahaladzim, kita lagi astagfirullahaladzim, itu dapat hitungan. Gitu, maksudnya 24 jam itu banyak istighfar, banyak sholawat, tidak mesti kita selalu duduk fokus menghadap kiblat di tempat sholat baca seperti itu. Jadi dengan aktivitas kita di pasar, kerja, usaha, terus di hati bisa begini, ya Allah, alhamdulillah, ini waktunya sholat. Saya kadang masih sibuk di pegawaian, masih sibuk ini, akhirnya dikodok sholatnya kelewat waktunya. Itu harusnya kita istighfar. Maka bisa aja kita baca istighfar, gak mesti kita fokus duduk di tempat sholat di atas sejadah. Dalam kondisi apapun di hati tetap bisa berusaha. Gitu. Jadi itulah kata-kata Imam Al-Haddad, Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad yang saya jadikan patokan diri saya pribadi khususnya. Makanya momentum dari taklim ini coba masing-masing kita masukin, merenungin dalam diri kita sehari berapa istighfar. Karena Nabi minimal 70, karena harus lebih daripada kanjeng Nabi. Sholawat juga kita berapa kali baca sholawat. Aslinya kita sebenarnya sholawat itu sudah baca dalam sholat. Sholat itu juga tadi istighfar juga udah ada, cuma tetap masih sedikit. Kan ketika kita duduk di antara bersujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfahni warzuqni wahdini wa'afini itu kita ampun sekali. Ya kan? Terus ketika sholawat tahiyat awal, tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya sudah, cuma di luar dari sholat tentu harus kita tambah lagi, itu baru sedikit. Itulah amalan yang terbaik untuk umat di akhir zaman yang hidupnya jauh dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi saya mengawali daripada ayat yang saya baca dalam mukadimah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah
hati kita tidak tenang, yang meruat hidup itu, maka solusinya adalah dengan berzikir kepada Allah. Zikirnya apa? Tadi itu istighfar bagian dari zikir, sholawat bagian dari zikir, ditambah dengan yang atur zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling pertama ialah kalimat la ilaha illallah. Maka kalau kita pusing, puyeng dalam masalah kita, berarti artinya zikirnya kurang. Orang kalau zikir udah banyak, saya yakin pasti pusingnya sedikit gitu kan. Ya. Karena zikirnya udah banyak. Orang kalau suka puyeng berarti pasti zikirnya dikit gitu aja. Maka solusinya itu zikir itu. Itu kan kata Allah, bukan kata saya, bukan kata Henry, bukan. Alam diri lah itu gitu. Makanya pada malam hari ini saya akan bacakan hadis dalam kitab Bulughul Maram dalam babul adab, hadis kedua. Nah, ini tentang kehidupan. Artinya mengarahnya ke kehidupan. Saya akan bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang digaungkan oleh kami Nabi yaitu unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum bahwa aydaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, beliau bersabda sebagai nasihat untuk umatnya, bukan hanya para sahabat saja nasihat beliau, tapi untuk umatnya sampai akhir zaman. Kata Nabi, beliau mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Wahai kalian umatku, lihatlah, pandangilah, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Jadi kamu harus banyak melihat orang-orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Bahwa adalah maka itu lebih patut, lebih baik Allah tazdaru nikmatallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan, merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya ini dalam urusan harta, dalam urusan dunia? Orang agar hatinya tentram, kembali ke tadi permasalahan kegalauan hidup, solusinya dari kanjeng Nabi adalah agar hati kita tenang, kita gak banyak pusing, gak banyak hasud, gak banyak seudon, gak banyak dengki kepada orang. Maka lihatlah dalam urusan dunia, usaha, ekonomi, harta, karir, maka lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Walatan dulu ilaman buah pokok, dan jangan sekali-kali kalian melihat kepada orang di atas kalian. Contohnya, ya, kita punya rekan bisnis, kita punya tetangga, punya teman sahabat, dalam karirnya melonjak bagus, dari kita punya mobil, yang dia punya mobil, harusnya kita gak usah kita kepanasan, gak usah kita merasa dengki kepada mereka. Jangan kita berusaha, kita masih tetap bisa makan kerjaan usaha kita, itu harus kita syukuri. Karena banyak di bawah kita orang-orang yang kalau punya usaha, banyak orang-orang yang kalau punya kerjaan, dan banyak orang-orang yang di bawah kita dalam segi harta dan urusan dunianya. Ini kan kita terbalik. Kadang-kadang Nabi urusan dunia yang paling ada. Kita nggak punya mobil, alhamdulillah punya motor. Kita punya motor, alhamdulillah saya punya sepeda. Orang nggak punya sepeda.
memang ada banyak yang harus berusaha. Itu urusan dunia aslinya kata Nabi itu harus melihat yang lebih bawah, gitu ya. Itu kata Nabi. Tapi malah sebaliknya dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah harus lihatnya yang lebih atas. Ini kan bolak-balik hidup kita. Kebanyakan kita terbolak-balik. Urusan ibadah harus merasa cukup, banyaknya yang penting sholat 5 waktu. Gitu. Tapi kalau yang buat urusan dunia pengennya terus melihatnya Allah terus. Biar urusan akhirat udah cukup. Kalau alhamdulillah, ibadah mah sholat sama sekali tanpa sholat. Dia sholat tahajud tiap malam. Saya belum bisa, saya bisa sholat tahajud. Sholat hajat, sholat tahajud setiap malam. Dia setiap malam pikiran, saya kepikiran, saya harus bisa pikiran. Dia setiap hari sedekah, saya harus bisa sedekah. Itu urusan akhirat, kudu tinggalnya melihatnya dari atas, bukan yang bawah. Itu, dia mah sholat subuh hadiahnya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya dikerjakan. Saya bisa, saya harus bisa. Jadi harus lebih dari dia. Itu aslinya urusan akhirat. Kudu ningali, kudu melihat yang lebih atas. Tapi urusan dunia melihatnya yang lebih bawah. Makanya aslinya ternyata ketika kita banyak galau karena standar hidup kita itu standar yang berlebihan, standar yang memang bukan pada umumnya. Dengan gaya hidup yang tinggi, maka beban biaya tinggi. Dengan satu saat ada yang memang lagi ada hal-hal yang memang kurang bagus dalam perjalanan ekonomi kita, maka disitulah kita akan galau. Itulah kesalahan kita pribadi. Oleh karenanya tadi solusinya untuk pengen tenang kehidupan kita dengan yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, maka disuruh memperbanyak berzikir kepadanya. Zikir apa saja, apalagi kita punya guru, kita sudah dijajahkan apa itu apalah banyak zikir, maka itulah yang kita memperbanyak untuk diamalkan. Maka insya Allah sudah jelas yang dikatakan Allah, orang yang makin banyak berzikir, insya Allah semakin tenang hatinya, semakin tenang pikirannya. Kemudian ada hadis lagi yang ketiga, yaitu wa anin Nawas ibn Sim'an radhiyallahu qala, dan dari Nawas bin Sim'an, ini sahabat ini namanya Nawas bin Sim'an, namanya asing. Orang beliau berkata, saat Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan tentang dosa. Beliau Rasulullah berkata, bersabda, al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi yang namanya kebaikan itu sesuatu yang baik, yang kelihatannya enak, yang kelihatannya baik, sopan santun, itu namanya kebaikan. Ada unsur kebaikan yang berarti mendapatkan pahala. Kemudian yang namanya dosa, wadis mumahaka bisodika, yaitu yang membuat gelisah di hatimu. Wakalita ayat kali alaihinas, dan kamu tidak suka dari pekerjaan itu diperlihatkan oleh manusia. Ini namanya dosa. Contohnya, anggap kita tidak tahu hukum berjudi, anggap kita tidak tahu hukum curang dalam timbangan, anggap kita tidak tahu hukum maling, begal segala macam. Ketika kita mau melakukannya, hati kita itu tidak terima, hati kita gelisah, goncang, maka itulah yang dinamakan dosa. Dan kira-kira kalau perbuatan curang kita diperlihatkan orang, diketahui orang, kita juga senang, marah, maka itu yang namanya dosa. Tadi aslinya selain kalau itu misalkan kita curangin orang, kita tahulah yang gampang, kita ngomongin orang, bukan ngomongin kejelekan, bukan aib orang. Tapi dari ini kita,
Ketika perbuatan kita diketahui orang, kita marah, kita nggak senang, maka itulah yang dinamakan dosa. Makanya gampang kalau kita belum pernah melakukan sesuatu, ketika melakukan bosnya mati dan nerima, maka disitulah pasti ada unsur dosanya. Jadi tadi kebaikan ada yang enak dipandang, yang akhlaknya bagus, sopan santun. Kalau yang namanya dosa adalah yang membuat hati gelisah dan yang membuat kita nggak senang kalau diketahui oleh orang lain. Itu dua hadis di dalam babul adab di dalam kitab Bulughul Maram. Intinya kita saling mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Apa yang disampaikan itu kata Allah, kata Rasulullah, dan